Jadi seperti inilah bunga betina, dan ini adalah bunga jantan kantong semar. Dan waktu yang paling baik untuk melakukan polinasi adalah ini masih belum matang. Inilah penampakan jenggot yang sudah matang. Sampurasun, hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani Garden. Kali ini saya ada Nepenthes yang sudah dewasa, dan kali ini dia sedang berbunga. Yang kebetulan bunganya adalah bunga betina ya. Kita lihat bagaimana bentuk bunga betina itu, seperti ini. Berbentuk seperti tandan, atau biasa dikenal dengan istilah racemosa ya. Inilah bunga betina Nepenthes, karena Nepenthes itu terdiri dari bunga betina dan bunga jantan dalam tanaman yang berbeda. Dalam satu tandan ini terdiri dari banyak sekali putik, tergantung jenisnya dan juga kondisi tanaman, bisa banyak bisa sedikit. Kali ini saya akan melakukan proses polinasi atau penyerbukan bunga Nepenthes, dan ini adalah bunga betina, berarti kita membutuhkan bunga jantan untuk diambil polennya, kemudian diserbuki kepada bunga betina itu. Simak terus videonya sampai habis. Jadi seperti inilah lebih jelasnya lagi bentuk dari bunga betina atau putik sari bunga Nepenthes atau kantong semari. Seperti ini bentuk jelasnya, bentuk detailnya. Ini adalah bunga betina yang sudah siap untuk diserbuki. Ini sudah mekar ya bunga betinanya. Jadi cirinya itu adalah dia sudah mengeluarkan semacam lendir dan mempunyai bau seperti deterjen pemutih begitu ya kira-kira. Karena bau ini sangat sulit diterangkan dengan kata-kata, harus langsung dirasa ya. Dan ini adalah bunga, calon bunga itu ya, yang belum mekar. Biasanya kalau dalam satu tanaman itu kalau sudah musimnya akan mengeluarkan beberapa tandan bunga. Lebih baik kita potong saja untuk memfokuskan pertumbuhan. Dan ini adalah bentuk dari bunga jantan. Bunga jantan kantong semar, dia hanya mengeluarkan serbuk sari atau polen ya. Inilah polen. Polen ini berbentuk serbuk yang kuning itu, itulah yang akan diambil dan kemudian diserbuki atau dipolinasi kepada bunga betina. Kalau di alamnya ini penyerbukan secara alami itu oleh angin atau oleh serangga ya. Tapi kalau dalam perawatan kita ambil saja polennya seperti ini, digunting. Polen yang sudah matang juga mengeluarkan bau yang sama seperti deterjen pemutih. Polen yang belum matang itu dia lebih halus ya, belum menjadi serbuk sepenuhnya. Polen yang sudah matang itu dia berbentuk serbuk. Dan inilah polen yang saya ambil beberapa waktu yang lalu untuk penyerbukan ini. Karena memang susahnya kalau bunga betina dan bunga jantan ada pada tumbuhan yang berbeda, kemungkinan besar adalah waktu berbunganya tidak bersamaan. Maka dari itu kita harus mengambil dan mengawetkan polen yang sudah matang di waktu yang lain.
Dan seperti inilah proses penyerbukan. Cukup menempelkan polen kepada putik atau bunga betina. Dan bunga betinanya harus yang sudah siap dipolinasi, yaitu sudah mengeluarkan lendir atau cairan kental. Dan waktu yang paling baik untuk melakukan polinasi adalah di saat pagi hari atau sore hari. Di saat itulah bunga betina yang sudah matang akan mengeluarkan lendir dan baunya ya, atau harumnya. Ya, seperti inilah cara penyerbukan bunga Nepenthes. Kita oleskan polennya itu kepada bunga betina. Semuanya harus kebagian polen, semua bunga betina ya. Seperti itu, sangat mudah sekali sebetulnya. Di sini saya tidak akan membahas jenis Nepenthes apa yang saya serbuki. Video ini hanya akan berfokus kepada cara polinasi atau cara penyerbukan. Dan dalam masa pembungaan seperti ini, Nepenthes sangat menguras energinya, memfokuskan energinya untuk pematangan bunga, apalagi setelah diserbuki. Sangat rentan sekali terjadi kegagalan. Kita serbuki semuanya, jangan sampai terlewat. Bisa juga kita menyerbukinya dengan polen atau serbuk sari dari jenis Nepenthes yang berbeda. Biasanya yang paling banyak dihibridisasi atau disilangkan adalah Nepenthes jenis dataran tinggi disilang dengan Nepenthes jenis dataran rendah. Jadi nantinya bibit yang dihasilkan mempunyai daya adaptasi yang cukup tinggi, bisa di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Dan untuk mengamankannya dari hujan atau air siraman saat disiram, atau dari air siraman dari nozzle, saya melindunginya dengan tutup botol seperti itu. Karena bila terkena air, maka polen akan luntur terbawa oleh air. Dan inilah ciri-ciri penyerbukan yang berhasil. Jadi bunga betinanya itu, putiknya itu akan membentuk pod atau polong seperti ini jika berhasil diserbuki atau dibuahi. Dan kalau tidak berhasil, maka podnya itu akan kecil ya, tidak berkembang, atau peot istilahnya, gembos atau mungkin ya. Dan ini adalah penyerbukan yang berhasil. Nah, yang kecil itu adalah yang gagal, dia tidak berkembang. Ini kebetulan dalam satu tanaman ini mengeluarkan 2 tandan, dan dua-duanya saya serbuki. Dan tentunya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, harus benar-benar dijaga ini bila sedang dalam proses pematangan pod seperti ini, harus dijaga kesehatannya. Memang disitulah susahnya merawat Nepenthes ya, karena tidak boleh sembarang menggunakan pupuk ya. Seperti inilah bunga Nepenthes yang berhasil diserbuki.
dia akan mengeluarkan pod, dan kemudian dalam proses pematangannya perlahan akan semakin berisi podnya itu, dan kemudian bila sudah matang akan kering dengan sendirinya. Nanti akan saya tunjukkan contoh pod yang sudah matang sempurna ya. Ini masih belum matang. Ini kurang lebih dari pertama penyerbukan, kurang lebih lamanya itu 2 bulan ya, tapi tergantung jenis Nepenthes-nya juga. Jenis Nepenthes yang betinanya jenis apa dulu. Memang ada beberapa yang sangat cepat proses pematangannya dan juga pertumbuhannya, itu seperti jenis-jenis dataran rendah. Ada juga yang sangat lama. Dan inilah contoh pod dari Nepenthes yang sudah matang sempurna. Jadi podnya itu dia membuka sendiri dan dalam keadaan kering ya. Ini dalam satu pod ini bisa berisi puluhan bahkan ratusan biji, tergantung jenisnya juga. Ada yang sedikit, ada yang 100 lebih biji dalam satu podnya itu. Dan kalau sudah seperti ini, maka biji Nepenthes sudah siap untuk disemai. Dan perbungaan Nepenthes ini atau podnya ini juga bermacam-macam, tergantung jenisnya. Ada yang satu batang pod itu menghasilkan 2 cabang pod ya. Kalau ini adalah satu ya, jenis yang ini hanya menghasilkan 1 cabang saja. Nah, itu adalah bijinya yang sangat kecil, sedikit lebih besar dari rambut, dan sangat ringan karena memang untuk menyebarkannya dengan angin ya kalau di habitat aslinya. Inilah penampakan jelasnya dari pod yang sudah matang. Silahkan kawan mencobanya sendiri di rumah, dan semoga saja berhasil penyerbukan yang kawan lakukan. Ya kawan, seperti itulah cara polinasi atau penyerbukan bunga Nepenthes. Semoga informasi ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.